untuk memberikan dukungan kepada tim kesayangannya. Dan kick off jalannya babak pertama. Bali United berhadapan dengan Persija Jakarta di babak 8 besar leg pertama. Sepak pojok lainnya didapatkan oleh Bali United. Lagi-lagi mencoba menebar teror di pertahanan dari Persija Jakarta. Setidaknya ada pemain Bali sudah ada di sana. Fadil Sausu akan bola dalam kotak penalti. Penyelamatan yang sangat baik namun belum usai kali ini. Ada keperluan di depan gawang, berbahaya. Pertahanan dari Persija Jakarta diuji bertubi-tubi baru saja. Ya, luar biasa pertahanan yang dilakukan wasit dari Oki, melihat tangan dari Ramdhani menyentuh bola yang ditendang oleh Irfan Bahdim, Bung. Ya, Ramdhani tampak memberikan protes namun keputusan sudah diambil. Ya. Sebuah malapetaka besar hadir bagi Persija Jakarta di menit-menit awal tentunya di babak pertama ini. Tendangan penalti dihadiahkan kepada Bali United. Stefano Teku Cigura tampak sedang menyimak dari bangku di sisi lapangan. Kita lihat Stefano Lillipali tampaknya yang akan diberikan kepercayaan menjadi Algojo untuk berhadapan 1 lawan 1 dengan Sahar Ginanjar. Ya. Gol akan membuat Bali United berada dalam kepercayaan diri tinggi tentunya. Stefano Lillipali, penyelamatan yang baik tadi dari Sahar Ginanjar, masih aman gawang dari Persija Jakarta. Luar biasa yang dilakukan, save yang dilakukan oleh Sahar Ginanjar membuat Persija motivasinya naik lagi. Dan Sambar ya lambungkan bola ke depan. Ada Andika Wijaya, kontrol yang brilian kali ini, cutback dan Stefano Lillipali. Peluang emas yang dimiliki oleh Bali United lagi-lagi terbuang. Ya, kesempatan sebenarnya sudah 99%. Andika Wijaya bisa melewati Heri Susanto dan memberikan sedikit cutback. Ini luar biasa. Karena dengan emosi, Bung. Karena saya pernah ngalamin ini. Lagi-lagi coba diselesaikan oleh Stefano Lillipali. Namun ia juga masih belum berhasil untuk bisa mengoyak jalan dari Sahar Ginanjar. Ya, crossing yang luar biasa, memanjakan Lillipali, tapi Lillipali kurang sempurna, membuat tandukan, Bung. Ricky Fajrin melakukan crossing yang luar biasa dan Lillipali belum beruntung pada pertandingan pada sore hari ini, Bung. Ya, Paulo Sergio, umpan yang ciamik ia berikan, baik kali ini Ricky Fajrin. Stefano Lillipali mencoba menyambut umpan silang mendatar yang cukup membahayakan tadi bagi area penalti dari Persija untuk bisa menghantui lini pertahanan dari Persija. Fadil Sausu, Tuba Mahu, bola kembali diangkat oleh Fadil Sausu, berbahaya. William Pacheco tadi sudah menunggu dibungkan bola dalam kotak penalti, tidak offside. Irfan Bahdim ada di sana sudah menanti cutback dan Lillipali. Stefano Lillipali. Gol. Bali United memimpin 1-0 atas Persija Jakarta. Akhirnya, Bung, Lillipali melakukan gol yang sangat atraktif, mendapatkan umpan dari Irfan Bahdim, melakukan satu sentuhan dan gol luar biasa bagi Lillipali, Bung. Ya, brilian sekali, duar tendangan dari seorang Stefano Lillipali meledak tadi di dalam kotak penalti dari Persija Jakarta. Aksi yang juga sama baiknya setelah asistensi seorang Irfan Bahdim. Betul sekali. Irfan Bahdim melakukan beberapa kali asistensi dan pada pertandingan yang baru menit 5 menit ini di babak kedua, Irfan Bahdim melakukan asistensi dan dengan sedikit ketenangan Lillipali bisa melakukan gol, bisa meletakkan gol. Pos kali ini Bruno Matos berhadapan dengan dua pemain belakang. Masih Bruno Matos mencari celah dia di pertahanan dari Bali United. Tendangan kaki kiri masih terlalu lemah tadi. Dapat diamankan oleh Wawan Hendrawan. Bruno Matos bekerja sendiri karena tidak ada supported dari pemain-pemain yang lain. Kita lihat Heri Susanto setelah melakukan sedikit susah, Bung. Irfan Bahdim mulai coba lakukan penetrasi, lepaskan sebuah umpan berbahaya. Paulo Sergio tadi mencoba melompat dan melepaskan tendangan kungfu. Ya, muncul dari belakang, Bung. Paulo Sergio, permainan umpan cepat kali ini dilakukan. Ya, Besroni. Sahar Ginanjar, penyelamatan brilian. Masih ada Irfan Bahdim, angkat bola keluar dari area permainan. Ya,
luar biasa yang dilakukan oleh Yabes Roni, mendapatkan umpan dari Paulo Sergio yang luar biasa bagus, tapi ya kurang begitu bagus yang dilakukan, contekan yang dilakukan oleh Yabes Roni, Bung. Ya, ada lubang yang Ya. menganga tadi di lini pertahanan Persija Jakarta. Kita melihat Dani Saputra Untuk berlari, Nika Wijaya, Yabes Roni dikepung empat pemain, cutback, tidak gol, Stefano Lillipali masuk. Bali United kembali menambah keunggulan 2-0 atas Persija Jakarta, lagi-lagi melalui Stefano Lillipali. ya eksistensi yang diberikan oleh Yabes Roni ke Lillipali dan melakukan satu suntikan yang manis sekali, Bung, pada pertandingan sore hari dan membuat gol yang luar biasa. Satu suntikan dari Lillipali manis sekali dan tidak dengan emosi, tapi dengan enjoy yang kita lihat Lillipali. Coach, lakukan counter attack untuk Persija Jakarta. Rico Simanjuntak bergerak dari sektor sayap. Masih Rico Simanjuntak. Masuk ke dalam kotak penalti, ada Ramdhani Lestalu. Oh! Kita lihat bagaimana gol ini telah disahkan. Bambang Pamungkas mencoba menghidupkan harapan bagi Persija Jakarta. 1-2. Gol yang membuat sedikit lega sekarang Persija, karena membuat satu gol di kandang lawan itu akan lebih mudah nantinya di kandang sendiri, Bung. Dan saya credit point saya berikan kepada Rico Simanjuntak bagaimana bisa melewati satu orang dan memberikan umpan ke Ramdhani Lestalu, dan Bambang melakukan satu sontekan yang menurut saya sudah gol sebenarnya dilakukan oleh Ramdhani Lestalu, Bung. Tes kali ini bagi pertahanan Persija Jakarta dan Fadil Sausu. Oh, penyelamatan yang sangat baik tadi dilakukan oleh Andri Tani. Benar-benar luar biasa. Iya, saat cekatan baca arah bola kita lihat. Ya. Iya. Baik sebenarnya apa yang coba disusun oleh para pemain Bali United. Mereka mencoba membingungkan ya para pemain Persija Jakarta. Tapi sayangnya memang Andri Tani Bali brilian sekali, cutback, dan kita lihat, oh, peluang emas tadi. Sebuah transisi cepat yang dimainkan oleh Bali United melalui aksi Stefano Lillipali, hampir saja diselesaikan serangan Bali United. Baik sekali kemampuan dari Lillipali. Ya, memang setelah Andri Tani tadi sudah Ismet Sofyan masuki menit ke 32 kali ini. Ismet ya lambungkan bola dan cukup berbahaya tadi apa yang ingin dilakukan oleh Ryuji Utomo. Namun sayang Wawan membaca laju bola. melawan Persija Jakarta. Oh, baik sekali kontrol bola dari Rico Simanjuntak, tusukan dalam kotak penalti. Terlalu ambisius Rico. Terbuang dari momen untuk Persija Jakarta. Rico mengambil keputusan untuk mencari gol untuk dirinya sendiri. Kita lihat kembali dalam tayangan ulang. Sudah apik sekali tadi bagaimana Iya. cara ia berdansa untuk melewati Ricky Fajrin. Sayang sekali tendangannya dengan kaki kanan jauh dari sasaran. Iya, terlalu cepat mengambil keputusan Rico melakukan tembakan sendiri. Padahal kita tahu bahwa Heri Susanto sudah berada di depan gawang dari Kita Bali. lihat terlepas kali ini ada peluang. Heri Susanto, Bruno! Oh, bebas sudah dilakukan. Oh, berbahaya ancaman tadi. Namun langsung ditepis oleh Andri Tani. Wah, aksi yang brilian dari tendangan bebas. Kita lihat kembali dalam tayangan ulang bagaimana Stefano Lillipali. Lagi-lagi pemain ini mencoba mengincar jala dari Andri Tani. Ya, konsentrasi yang cukup tinggi diperankan oleh Andri Tani. Bagaimana dia Duel menghadapi Wawan Hendrawan. Ismet Sofyan! Gol, 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 gol! Gol yang dibutuhkan oleh Persija Jakarta. Kutor dan mampu menjalankan tugasnya dengan gemilang. Dia hanya mengecoh kiper dari Wawan Hendrawan.
Ya, kita lihat kembali bagaimana tadi eksekusi dari Ismet Sofyan dengan mengandalkan kaki kanannya berhasil menyiasati pergerakan dari Wawan ya, seperti yang Anda katakan Bung Edi. Iya. Ada kelas tersendiri dari Ismet Sofyan, main yang sudah usianya tidak muda lagi. Dan bebas kali ini didapatkan oleh Bali United. Langsung saja Lili Bali. Oh, Andri Tani. Lagi-lagi kita main menghadapi dua pemain Persija Jakarta. Kesempatan bagi Bali United dan Lili Bali memutar badan tadi dia. Namun lagi-lagi Andri Tani melakukan penyelamatan gemilang untuk kesekian kalinya. Kita lihat bagaimana tendangan memutar Stefano Lillipali cukup keras. coba lakukan counter attack ketika para pemain Bali United asik menyerang. Perubahan, ada Rico Simanjuntak punya peluang kali ini Rico. Oh, kita lihat ada sebuah peluang kembali Rico Simanjuntak tadi ketika mencoba melakukan akhir di Stadion Wibawa Mukti Cikarang Bekasi. Kita lihat bagaimana malapetaka dihadapi oleh Bali United. Tendangan bebas Ismet Sofyan. Tani datang ya Besroni. Paulo Sergio mencoba melepaskan tendangan spektakuler dari jauh sekali. Namun Andri Tani sigap sekali langsung melakukan pengamanan. Sudah dimulai. Febi Eka di sana. Masih Febi Eka mencari ruang, dia menusuk kali ini, berikan sebuah umpan dan sikat. Oh, pemirsa. Wow, luar biasa serangan pertama dari Persija tadi. Sepertinya dicetak oleh Jan Peter ya. Kita akan lihat tadi bagaimana tendangan kontrol bola yang sangat-sangat tenang. Tendangan setengah form tadi dari Jan Peter. Betul-betul tidak bisa diantisipasi dengan baik oleh Nabil Argawinata. Luar biasa. Ini dia pencetak gol. Ya, kita lihat bagaimana di sini ada kejelian dari Jan Peter Nasadit, ada ruang yang terbuka di situ dan dia mampu melepaskan tembakan ke arah gawang dari Nadio Argawinata. Tapi ini juga diawali dengan kecerdikan. Oh, Sultan Sama kali ini. Ya, berikan bola. Hampir saja betul sekali dari Abrizal tadi melakukan sebuah tusukan dan diakhiri dengan sebuah crossing kaki kiri, tapi sundulan dari Terence belum on target. Setidaknya ada hasil positif di sini. Bagaimana sudah mulai menemukan catatan positif setelah dimasukkannya Sultan Sama ya. Ini dia Abrizal Umanailo memberikan umpan silang dan cukup berbahaya. Ya, Sultan Sama betul-betul diposisikan sebagai gelandang serang tampaknya, Rais. Ya, betul sekali. Bahaya. Oh, hampir tadi. Pengamatan gemilang dari Andri Tani dan masih bisa dikuasai oleh Tony Sucipto di sana dari Persija Jakarta. Jauh ke depan tadi masih bisa disundul tadi oleh Matias Conti. Peluang Terence Puhiri. Masuk pemirsa, itu dia luar biasa. Tidak ada pressing yang ketat di mana Terence Puhiri melakukan cut inside ke dalam, melakukan tusukan dan diakhiri dengan sebuah shooting keras dengan kaki kirinya. Gol masuk pemirsa. 1-1 kali ini Persija Borneo. Kelengahan kali ini terjadi di lini pertahanan dari Persija Jakarta yang akhirnya harus dibayar mahal oleh mereka lewat gol Terence Puhiri. Kita lihat bagaimana dia dengan leluasa tanpa pressing ketat akhirnya bisa melepaskan tembakan dari luar kotak penalti. Salah satu kelebihan dari para pemain Borneo FC, melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang sangat akurat untuk menjadi gol. Iya, luar biasa, kontrol bola sempurna. Tidak ada pemain di mana tadi posisi Jan Peter ya, tidak mengganggu tadi. Terence Puhiri kembalikan lagi bola kepada Asri Akbar, kirimkan sebuah umpan crossing. Hampir tadi pemirsa. Kita lihat Sudah mulai tampil lebih hidup, tampil lebih Summers, Sultan Sama, halau bola jauh ke depan. Coba dijemput tadi oleh Sahar Ginanjar. Tony Sucipto. Rico Simanjuntak kali ini. Ya, menusuk dia. Dibayang oleh Diego Mises. Rico Simanjuntak kali ini. Bambang Pamungkas. Bisa. Ya, itu dia. Kita tahu bagaimana positioning BP. Bambang Pamungkas
berikan bukti bahwa dia memang belum habis. Febi di mana dimasukkan gambar rupanya crossing dari Rico Simanjuntak langsung disambar dan Bambang Pamungkas menyelamatkan Persija dari hasil imbang. Sepertinya ini dia pemain senior membuat Persija unggul 2-1. Akhirnya BP kembali bisa mencetak gol lagi bagi tim Macan Kemayoran. Jarang terlihat pergerakannya sepanjang babak kedua ini, tapi sekali mendapatkan bola yang matang dengan ciri khasnya sundulan mematikan. BP langsung membuat gawang dari Borneo FC kebobolan. Kita lihat bagaimana kejelian juga dari pelatih Julio. Ya, dan Langsung masukkan Bambang Pamungkas dan crossing yang baik sekali dari Rico Simanjuntak. Dan kick off. Jalannya babak pertama sudah dimulai. Saya Stuart Henry bersama dengan Bung Binder Singh akan memandu Anda untuk menikmati jalannya pertandingan dari semifinal leg kedua. Keting Dali, umpan yang cantik dari Akhir Akbar. Rival Lastori sudah dalam kotak penalti. Coba dari luar shooting tadi. Kaki kanannya mencoba membelah kotak penalti dari Persija. Namun Sahar Ginanjar sebagai orang terakhir kembali mampu menjadi andalan. Baru kali ini rival Lastori bisa mendapatkan umpan yang akurat, bukan tendangan keras, maka Simicin yang akan mengambil. Ya, Persija Jakarta kali ini mencoba menebar teror di area pertahanan dari Borneo FC dalam situasi 0-0 saat ini memasuki menit ke-33. Tendangan bebas bagi Persija Jakarta. Ada Marco Simic dan juga Ismet di sana. Ismet Sofyan masuk. Kita lihat bagaimana tembok kokoh milik Borneo FC runtuh melalui sebuah gol cantik dari Ismet Sofyan yang mengantar Persija Jakarta unggul 1-0 atas Borneo FC. Setelah di leg pertama ada pemain senior Bambang Pamungkas yang menjadi penentu tahun, Ismet Sofyan melakukan placing bola. Inilah kemampuan dari Ismet Sofyan, melakukan placing dari tendangan bebas. Biasa juga mengirimkan umpan-umpan akurat, melihat shooting melengkung sehingga tidak bisa dijangkau atau ditepis oleh Alphonsus Kelvin, padahal ia sudah membaca arah bola ke sebelah kiri pojok atas tiang gawang yang ia kawal. Ya, takluk Alphonsus Kelvin. Persija Jakarta, Persija Ismet tadi maksudnya mencari Yogi. Oh, berbahaya, tidak tergawal Yogi Rardian. Kesempatan bagi Persija di Marco Simic. Dibuang rival Lastori kerjasama dia dengan Matias Conti. Rival Lastori crossing, Lerbilania dituju dan Teres Muhiri mencoba menyambut bola juga masih belum berhasil. Pojok didapatkan kembali oleh Borneo. Mencoba untuk terus mengumbar ancaman para pemain Pesut Etam. Terence dia lambungkan bola dalam kotak penalti. Wildansyah tadi datang untuk menyambut dan Renan Silva. Sebuah gol penjabat kedudukan yang membangkitkan kembali harapan dari Borneo FC. Datang dari Super Sub Silva di babak kedua, dia adalah kreator serangan, tapi dia juga bisa mencetak gol. Kita melihat bola liar tadi dari hasil sepak pojok ke arah dari Renan Silva, kontrol Tor. Ini dia gol yang mematikan, tapi juga membangkitkan semangat dari para pemain Borneo FC. Kontrol bola yang cemerlang, eksekusi, finishing yang akurat dari Renan Silva membangkitkan. dijaga dengan ketat oleh Ismet Sofyan. Support kali ini diberikan Terence Muhiri. 4 pemain Persija ada di sana dan Terence. Oh, terasi kali ini dijaga oleh Fitra Ridwan. Baik sekali kontrolnya. Lepaskan sebuah umpan. Terence Muhiri. Dan kesempatan terakhir bagi Borneo sudah dilakukan tadi. Bola mengaman dan peluit panjang telah dibunyikan di Stadion Segiri, di mana Borneo FC akhirnya harus tertunduk lesu setelah bermain imbang 1-1 menghadapi Persija Jakarta dan tidak bisa mengubah situasi karena harus kalah agregat 2-3. Dan di sisi lain juga kita lihat Bule atau Rezaldi Hanusa sudah kembali lagi. Setidaknya ini menambah daya kekuatan ataupun daya serang dari sektor sayap, karena memang kalau kita lihat sangat aktif penampilan dari Rezaldi Hanusa meskipun dia baru sembuh dari cedera yang cukup panjang. Ya, dari Kalesic kita lihat tampak sangat serius menatap partai leg pertama final kali ini. Sementara itu Mark Klok
dan terus memberikan semangat kepada rekan-rekannya, termasuk juga Rashid Bakri dan juga Rizky Pelu. Koreo yang luar biasa terus diperhatikan oleh Jackmania. Babak yang pertama pemirsa akan segera dimulai. Partai seru sekali lagi. Anda melihat di leg pertama kali ini, partai puncak Krating Daeng Piala Indonesia. Persija Jakarta yang akan menjamu PSM Makassar di leg pertama ini akan menjadi sebuah partai yang spesial, yang sangat penting bagi Persija Jakarta. Sudah bersiap wasit di sana, dan saya Edwin Setianata bersama juga dengan Asep Saputra akan memandu Anda untuk mengikuti jalannya pertandingan babak yang pertama. Abdurrahman melebar tadi kepada Aaron Evans. Oh, peluang Nofri. Rico. Masih Rico. Sikat. Apa itu tadi? Sayang sekali pemirsa. Rohit Chan begitu bebas. Setelah Rico Simanjuntak betul-betul tidak egois, mendorong bola sedikit saja dan untuk disambar tadi oleh Rohit Chan. Tidak on target, sayang sekali. Ya, dalam satu momen kalau bisa katakan ada dua peluang emas tadi ketika Nopri Setiawan terlambat saja, masih dikuasai oleh Rico. Berikan umpan tadi kepada Rohit Chan, sayang sekali yang lagi-lagi untuk ketiga kalinya ia masuk coming from behind, tapi setidaknya ini sudah menunjukkan bagaimana tim Persija mencoba bermain menekan sejak menit awal dan peluang demi peluang pun tercipta dan harus ekstra waspada tentu saja tim PSM Makassar. Dan begitu pun ternyata pemain Persija cukup cerdas dalam membaca permainan lawan. Baik sekali Rohit Chan. Itu dia pemirsa. Ini pemain yang betul-betul harus diwaspadai karena selalu bisa membuka ruang, menciptakan peluang juga, dan betul-betul kadang-kadang lolos dari pengamatan pemain bertahan dari PSM Makassar. Iya. Lagi-lagi ya, Rezaldi sudah angkat bola ke Marco Simic. Sayang sekali. Ya, untuk kedua kalinya sepanjang pertandingan ini bagaimana sebuah crossing, early crossing tadi dari seorang Bule atau juga Reza Dianusa mampu menjangkau sebetulnya Marco Simic, tapi tadi di kesempatan pertama dalam kondisi yang tidak ideal kali ini pun mampu dijangkau. Tapi itu dia pemirsa. akurat. Ini pemain yang betul-betul harus diwaspadai. Rizky Pelu. Kontes kali ini Rizky Pelu kita saksikan pemirsa. Muhammad Rahmat berbahaya kali ini. Apa yang terjadi? Masih bisa ditepis, tapi kita lihat peluang terbaik di menit ke-41 baru diperoleh oleh PS. Berbahaya nih Rashid Bakri. Berbahaya pemirsa, kita lihat Gai Junior. Iya. Itu dia jam terbang, memang tidak bohong bagaimana Syahar Ginanjar langsung menutup ruang tembak dari Gai Junior tadi. Kali ini kita cukup baik. Mampu melewati Maman tadi, tapi Sahar. Betul-betul terbaca ya, ingin menembak kemana, luar biasa memang Sahar. Ini dia. Iya. Tepis dengan tangan sebelah. Menegangkan kita lihat di akhir pertandingan kali ini. Terlepas satu shooting. Masuk pemirsa. Gol! Luar biasa pemirsa. Berjuang terus sampai akhir, dan akhirnya bagaimana Persija lewat semangat tanpa menyerah bisa mencetak gol untuk menjadi keunggulan. Ini dia Ryuji. Luar biasa Persija terus menekan pemirsa, dan itu dia berbuah hasil dan harus mencetak gol lewat sepak pojok dengan tendangan keras dari luar kotak penalti. Ini Ryuji, boom. Dan Persija 1, PSM 0. Luar biasa, super sub dan disematkan kepada seorang Ryuji Utomo Prabowo. Kita lihat bagaimana dalam situasi set piece ia dimasukkan menggantikan peran dari Maman Abdurrahman untuk mengamankan lini pertahanan, namun justru berbalik menjadi aktor yang begitu dinantikan. Bagaimana sebuah syutingnya, kita lihat bagaimana satu kesalahan saja dilakukan lini pertahanan dari tim PSM. Tidak ada yang mengawal Ryuji dan dihukum dengan sebuah tendangan yang begitu akurat, tidak mampu dijangkau oleh Hilman. Hati-hati, masih Ryuji kuasai bola. Eduardo memerintahkan untuk langsung angkat bola ke depan. Aaron Evans. Apa yang terjadi pemirsa? Selesai sudah pertandingan babak yang pertama, dan selamat untuk Persija yang berhasil memenangkan leg pertama ini. Leg pertama, ingat masih ada leg kedua, tapi paling tidak Persija sudah berhasil mendapatkan tabungan 1 gol di leg pertama ini.
Anda berada di seluruh tanah air, kita bisa saksikan bagaimana aura yang begitu luar biasa dari Stadion Andi Matalata di partai final kali ini. Kedua tim akan tampil habis-habisan untuk memburu kemenangan. Kick off babak. Tadi kita lihat ada Asnawi yang mencoba melakukan penetrasi. Sepak pojok lainnya untuk PSM. Wiljan Plum lambungkan bola dalam kotak penalti dan heading masuk. Gol 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 gol. Juku Eja menggigit sejak menit awal untuk membuat level permainan menjadi sama. PSM Makassar unggul 1-0 atas Persija Jakarta. Willem Jan Ploem yang memang menjadi pemain kunci bagi PSM Makassar musim lalu dan juga ketika musim ini berjalan, bahkan dalam sepak pojok. Sebelumnya Rahmat mengambil sepak pojok, namun pada saat PSM Makassar mendapatkan sepak pojok di sebelah kanan, Willem Jan Ploem memberikan umpan yang akurat kepada Aaron Evans yang memang melompat lebih tinggi daripada Tony Sucipto untuk melakukan placing header ke gawang. Antikan serangan cepat dari tim lawan, terutama saat tim lawan tersebut mencoba melakukan counter attack. Ini dia set piece dari Persija. Bahaya juga Persija kalau dari set piece, kita tahu. Berkumpul kali ini para pemain Persija. Bola diangkat ke dalam kotak penalti. Matos kembali ke belakang dan shooting dari luar. Yang melanggar dari situasi rumit pertahanan dari Persija Jakarta. Wiljan Plum kembali lepaskan sebuah bola ke dalam kotak penalti. Di dalam kotak penalti coba berduel menghadapi Ryuji Itomo. Lolos Ferdian Sinaga. Berbahaya sekali, kita saksikan bagaimana striker yang satu ini mencoba Terlihat satu kali ia memberikan umpan kepada Benny yang hampir terjadi gol dari Benny. Kemudian ia melakukan kontrol yang baik di hadapan Ryuji. Kotak-katik, oh berhasil dipu shoot. Sayang sekali mengenai tiang gawang dari gawang yang dikawal oleh Andri Tani. Kita lihat Liak Liuk, kotak-katik, tapi juga sebetulnya sudah ada Zulham. Ya, tapi kita tidak bisa salahkan Ferdi. Tentu seperti apa jalannya pertandingan di babak kedua ini. Saya Stuart Henry bersama dengan Bung Binder Singh akan kembali memandu Anda untuk menikmati jalannya pertandingan. Masuk! Gol, 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 gol! PSM Makassar lagi-lagi menghancurkan pertahanan Persija. Umpan dari Ploem dan di sini Evans mengirimkan umpan. Zulham, sedikit lompatan dari Zulham Zamrun. Zulham tidak melakukan sundulan dengan kencang, tapi Thor kita lihat melakukan placing header ke arah Andri Tani. Andri Tani sudah mendebak dengan benar, tapi sepertinya sundulan dari Zulham memantul terlebih dahulu ke tanah, baru kemudian masuk ke gawang dari Andri Tani. Kita lihat bagaimana Zulham Zamrun berhasil mencetak golnya ke-10 di Piala Indonesia, menyamai torehan. Zulham Zamrun ya angkat bola dalam kotak penalti, dibuang oleh Simic tadi. Pelanggaran tampaknya terjadi. Mencetak gol dari Nofri Setiawan. Sudah dilakukan Marco Simic. Penyelamatan dari Rifki Moko Dongpi. Ya angkat bola lepas dari offside. Ferdinand Sinaga